ya. Di tayangan ini dia menyatakan bahwa dia katanya mendengar informasi saya punya akun Twitter di tahun 2020 dan sudah diperiksa oleh tim cyber dan saya minta maaf. Itu bohong besar. Hei Mak Lampir, kamu bohong besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di tengah-tengah hari-hari kita merayakan Idul Adha atau Idul Kurban, saya dan seluruh tim manajemen Roy Suryo Official dan Langkah Update mengaturkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga apa yang kita korbankan bisa bermanfaat bagi seluruh umat manusia dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga saya mengaturkan ya selamat menunaikan ibadah haji yang hari-hari ini juga tepat pada puncaknya, yaitu di Padang Arafah, dan kemudian menuntaskan ibadah haji. Semoga sahabat-sahabatku yang ada di Tanah Suci menjalankannya dengan mabrur ya. Sekali lagi selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Nah, di tengah-tengah peringatan Hari Raya Idul Adha ini, saya ingin menjawab tegas dan juga menyampaikan satu peringatan keras ya untuk seseorang yang sudah berbohong ya. Berbohong karena dia dapat informasi yang tidak utuh, tapi tega-teganya berbohong terhadap apa? Terhadap perjuangan yang kami lakukan untuk mentuntaskan ijazah palsu 99,9% milik Joko Widodo ini. Jadi sekali lagi ya, kami tetap tegas menyatakan bahwa ini adalah ijazah palsu 99,9%. Dan kenapa saya menyatakan dengan tegas? Karena ada orang yang dengan enaknya berbohong. Siapa dia ini? Ya, saya sebut dia adalah Mak Lampir. Gak usah disebut namanya ya, kesenangan kalau disebut namanya. Kenapa Mak Lampir? Karena jarinya pernah bohong waktu itu, yang katanya pada saat gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya, itu katanya bisa merasakan embus. Embus apa? Bohong, karena ini tuh tertutup plastik. Dan yang kalaupun terbuka, yang terbuka itu daerah atas, padahal kan ukurannya lebih besar sedikit dari ijazah ini. Jari manusia tuh hanya segini, kalaupun itu sobek. Dan kalaupun itu sobek, jarinya tidak akan sampai ke rektor ini, kecuali jari Mak Lampir. Maka saya katakan, ini adalah seorang nenek lampir atau Mak Lampir kalau jarinya bisa tembus ke sini. Dia katanya dari samping. Bohong banget dari samping. Dari samping itu map kulit yang sangat tebal dan itu rapat. Tidak mungkin nembus gini. Jadi satu, dia pasti bohong ketika mengatakan jarinya bisa merasakan embus ya. Dan dia mengatakan embus. Bohongnya udah dua. Harusnya embus dikatakan embus, jarinya nembus. Ya itu bohong banget. Dan dia mengatakan boleh dong, boleh dong. Boleh dong apaan? Ya nggak bisa, kalau bohong yang tetap nggak boleh, bohong yang tetap ketahuan. Itu kebohongan terhadap rakyat Indonesia. Yang kedua ini, di tayangan ini dia bohong besar ya. Di tayangan ini dia menyatakan bahwa dia katanya mendengar informasi saya punya akun Twitter di tahun 2020 dan sudah diperiksa oleh tim cyber dan saya minta maaf. Itu bohong besar. Hei Mak Lampir, kamu bohong besar. Ya gitu. Satu, akun Twitternya saja bohong. Benar bahwa saya memang punya akun Twitter @krmtroysuryo. Tapi nanti akan saya jelaskan. Ya, akun itu memang sudah tidak aktif lagi. Ya, gitu sudah lama. Ya itu nggak aktif lagi. Dan ternyata ada orang yang memanfaatkan akun itu. Kemudian dia membuat rekayasa. Rekayasanya konyol. Tahun 2020. Kenapa saya bilang konyol? Itu bohong banget kalau 2020. Karena isu ijazah ini ya di sosial media itu baru rame di tahun 2022. Kenapa 2022? Nanti saya jelaskan kenapa baru rame 2020. Meskipun memang benar di tahun 2013 ada diskusi yang itu memulai keramaiannya, yaitu diskusi di Universitas Islam Indonesia. Ketika waktu itu dimoderator oleh Mbak Rosi, ada Prof Mahfud, ada juga Buya Saifi Ma'arif, dan ada juga Jokowi. Waktu itu Jokowi mengatakan IP-nya kurang dari 2. Dan itu semua orang bertanya, tapi yang namanya penampakan ijazah jauh baru setelah itu, baru 2022. Jadi kalau ada akun Twitter tahun 2020 itu bohong besar orang bikin rekayasa itu. Satu, saya tidak mengelak bahwa ada akun Twitter dulu milik saya bernama @krmtroysuryo2. Tapi 2020 belum ada pembahasan soal ijazah dan belum ada soal skripsi. Jadi orang yang merekayasa itu bohong banget. Dan orang ini, Mak Lampir ini bohong banget ya.
Kenapa bohong banget? Dia katanya pernah dengar informasi akun itu katanya sudah di take down. Siapa yang take down? Dan katanya saya pernah dipanggil tim cyber. Hei, sekali lagi Mak Lampir, bohong kamu. Ya, udah tua bohong lagi. Ya, nggak sadar ya pakaian yang kamu kenakan itu dosanya berkali-kali lipat. Kamu bohong dengan menggunakan itu. Dengar dari mana itu informasi itu? Ya, apalagi kamu ngata-ngatain sahabat saya, Mas Gafur Sangaji, mengata-ngatain juga Pak Ugroseno, ya gitu, jahat banget kamu itu, ya gitu. Saya katakan jahat kamu itu karena bohong, berani bohong, sudah dipanggil tim cyber. Nggak ada tim cyber itu, buktikan kalau ada. Ya, yang katanya kamu 1000% mendengar P21 apa? Orang ini ya, pemirsa, baiklah nge-update maupun Royster Official, hati-hati dengan Mak Lampir ini, bohong besar dia. Ya, sekali lagi saya katakan bohong besar. Ya, karena dia mengatakan sudah dipanggil tim cyber. Nggak ada. Apalagi statementnya diikuti lagi orang-orang cere-cere semacam ini ya. Ini cere-cere itu lebih kecil dari coro, lebih kecil kecoa. Alah, followernya cuma berapa, ngikut-ngikut kata-kata yang sok UGM banget ini. Katanya penerus pejuang. Pejuang apa kayak kamu itu? Ya, ini mah ngikuti kebohongannya Mak Lampir tadi. Ya, dan dia kemarin juga bohong juga. Ya, wah sok bangga katanya melaporkan sahabat saya Michael Sinaga, ya gitu, dari Sentana. Katanya dia melaporkan ke Dewan Pers, ya, mengantarkan yang namanya Andi Aswan. Ya, jadi dia katanya mengantar Andi Aswan ke Dewan Pers. Hei, Mak Lampir, tahu nggak kamu? Dewan Pers itu tugasnya apa? Kalau ada keberatan terhadap pemberitaan, kemudian Dewan Pers menyidangkan kalau nanti akan diajukan jawab. Jadi bukan soal status pers ya. Aduh, belajar lagi lah. Udah tua, nggak mau belajar lagi. Undang-undang aja nggak hafal, pasal-pasal juga hafal, apalagi nyontoh-nyontoh pers ya. Apalagi nganter orang namanya Andi Aswan. Andi Aswan itu apalagi ya, yang berlagak punya kartu pers ya. Lagi-lagi dia, itu pernah kemudian, ya, dia itu mengatakan membuat sayembara. Nih, sayembara, kemudian kasih 10 juta. Itu namanya perjudian ya. Udah Mak Lampir mengadakan judi lagi. Ya, kenapa yang katakan? Karena jelas, menurut Pak Ugroseno, apa yang dilakukan penawaran 10 juta itu termasuk dalam pasal 426, 427 KUHP. Jadi, bohong, sudah bohong, ajak judi. Katanya lawyer kok ngajak bohong, lawyer kok berkata bohong dan ngajak judi. Parah banget. Tapi ternyata lawyernya itu kliennya orang-orang macam ini. Lah, oh ternyata pembelanya Rasman. Ya konyol ternyata. Kliennya semacam ini. Kliennya malah sekarang sudah jadi terpidana. Tinggal tunggu yang namanya P48 untuk dieksekusi oleh jaksa peneliti. Jadi udah jelas lah. Dan di sini dia ngantar apa? Tukang bohong nih. Ini tukang bohong juga nih yang diantar. Pokoknya kalau pembohong sama pembohong itu kumpul di satu kolam. Ya, jadi dia tadi bohong, Mak Lampir tadi bohong soal panggilan dari tim cyber yang itu tidak pernah ada. Ya, mana ada panggilan tim cyber Polda? Ya nggak ada sama sekali. Bohong lagi soal akun Twitter. Kemudian yang ini, yang diantar orang yang bohong pakai kartu advokat. Ya, dia nggak ngaku kalau dia pakai ini hanya kartu anggota biasa dari Pradi, ya bersatu. Tapi kemudian seolah-olah sebagai advokat. Dia bukan pengacara, bukan advokat, apalagi nggak pernah menempuh pendidikan sarjana hukum. Ngaku-ngaku advokat. Terus satu lagi ini ya, yang kemudian dia kan dulu ngaku kliennya namanya Rasman. Ini Rasman sekarang sudah jadi terpidana. Rasman, tunjukkan kalau kamu nggak mau seperti Sylvester. Sylvester itu ya, yang melarikan diri saat terpidana. Udah masuk aja. Subscribe, share, like, and comment.